Halo, selamat pagi teman-teman CDC yang ada di rumah. So, hari ini kita ada di tempat ini lagi. Dimanapun kita berada, kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan, mari sama-sama gue mau ajak kalian. Kita saat teduh sejenak. Mari kita tenang teduhkan hati kita. Let's worship God together. Mari menyembah Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kami Bapa. Engkau tetap menjaga, menyertai kami. Memberikan kehidupan, kesempatan baru buat kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami masih bisa bersekutu di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu Tuhan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan. Yesus, kasih-Mu nyata, kasih-Mu besar. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biar setiap pujian kami izinkan kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan,
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Shalom semuanya. Udah lama banget kayaknya kita nggak ketemu teman-teman. Udah setahun kita nggak ketemu. Udah lewat setahun kita nggak ketemu. Terakhir ketemu di Desember, sekarang udah Januari. Udah setahun loh kita nggak ketemu. Lama bener ya. Terakhir ketemu tuh di bulan Desember di acara Natal CDC MHG. Itu terakhir aku ketemu sama kalian. Nah sekarang kita ketemu lagi di awal tahun di minggu ketiga kalau nggak salah di bulan Januari. Meskipun kayaknya udah telat, tapi aku tetap mengucapin selamat tahun baru buat kalian semua. Nggak nyangka ya, kita udah di tahun 2021 nih. Aduh, kayaknya baru awal 2020 gitu. Waktu kita masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa nongkrong, keluar sama teman-teman. Tapi ternyata negara COVID menyerang, kaum COVID menyerang di bulan 3 untuk Indonesia. Kalau di
China kan udah dari November 2019. Kira-kira Oktober, November. Kalau Indonesia mulai ramainya tuh di bulan Februari atau Maret atau April, saya juga lupa antara itu. Dan ya kita yang bisa nongkrong jadi cuma di rumah aja. Kita yang bisa nonton jadi di rumah aja. Sekolah juga nggak bisa ketemu teman-teman. Belajar juga dari rumah, school from home. Jadi ya banyak banget yang terjadi ya. Dan ternyata kita di tahun 2021 loh guys. Covid udah jadi COVID-20 bukan COVID-19. Udah nambah umurnya setahun dia. Tapi ya thanks God kita bisa survive sampai tahun 2021 teman-teman semua. Nah, sekarang kalau kita sudah memasuki tahun 2021 nih. Kira-kira menurut kalian ya, coba deh. Apa yang terjadi di tahun 2021? Coba. Apa yang akan terjadi sama dunia di tahun 2021? Coba pikirin aja. Iseng-iseng aja sih. Ini gue bukan ngajarin lo jadi peramal nih. Enggak, bukan. Sekedar mikir aja. COVID, yes, still going on. Masih tetap berlanjut walaupun ya udah ada vaksin. Baru masuk Indonesia basically dan sekarang udah mulai. Kemarin sih gue liat berita udah 100.000 lebih yang udah divaksin. Cepet juga sih, gue gak nyangka. Ya udah mulai ada titik cerah ya teman-teman semua ya. Terus apalagi ya. I don't know COVID bisa kelar kapan sampai kita bisa balik kayak dulu lagi. Tapi ya kita harap sih very soon lah ya. Gak usah nunggu tahun depan lah kalau bisa. Terus di awal tahun kita udah ada banjir besar banget di Kalimantan. Ada juga gempa bumi di Sulawesi. Ya udah ada berbagai macam kejadian di Indonesia yang kita nggak nyangka. Kalau awal tahun kemarin di Jakarta khususnya, inget nggak ada apa? Ada banjir di awal tahun. Saya masih belum sampai di Jakarta, saya masih di luar negeri waktu itu. Itu ada banjir di Jakarta. Nah itu awal tahun. Nah awal tahun ini ada banjir juga tapi bukan di Jakarta. Di Kalimantan ada gempa bumi, COVID yang masih terus berlanjut. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi teman-teman. Serius. Kenapa banyak orang panik sama COVID misalnya? Karena mereka nggak tahu akan ada COVID. Karena kalau mereka tahu, mereka pasti udah punya langkah-langkah pencegahan. Tapi karena mereka nggak tahu, jadi mereka kaget. Apalagi kalau kita berbicara mengenai bencana alam. Gempa bumi, gunung Merapi, ada apa lagi ya? Gempa bumi, gunung Merapi, ada banjir misalnya. Itu segala hal yang nggak bisa kita predik. Itu semua terjadi begitu aja dan kita sebagai manusia, kita cuma kaget kayak, wah, tiba-tiba begini, begitu. Semua itu apa ya? Membuat banyak orang di sosial media ngomong begini. Baru awal tahun aja udah gini. Baru 2021 aja udah begini dan lain sebagainya. Itu banyak banget di sosial media yang gue perhatiin di Instagram, di TikTok, di Twitter juga. Kemudian ada kata-kata slogan-slogan kayak we are ready 2021. Kita siap nih. Kalau 2020 kita survive, berarti di tahun 2021 we are ready. Wah, kita bilang, Kyo gue siap. Pas baca itu gue juga mikir, yes, gue juga masih siap nih. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. So we have to ready untuk segala hal yang akan terjadi di tahun 2021. Apapun kita harus siap. Karena kita udah survive melewati tahun 2020 yang I know it's hard untuk banyak orang atau mungkin untuk semua orang itu nggak mudah. Tetapi kita survive. And then now we face 2021. Nah, kita harus seperti apa menghadapi 2021 teman-teman? Minggu lalu Kogren sharing sama kalian mengenai blank page. Yaitu mengenai yuk kita menuliskan lembar cerita kita di lembar putih yang akan kita tatap di tahun 2021. Lembar kosong yang harus kita isi, kita tulis, kita gambar dengan sangat cantik. Tentu bersama dengan Tuhan. Nah, untuk tahun 2021 teman-teman,
Sekali lagi, kita manusia yang terbatas. Kita sangat limited. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita, literally apa yang di depan mata kita, dengan berbagai macam berita di media, di sosial media, di TV. Kita hanya bisa melihat apa yang di depan mata kita. Dan kita hanya bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Sesuai dengan apa yang kita lihat hari ini. Ya enggak? Kita hanya bisa melihat apa yang di depan mata kita dan memprediksi apa yang akan terjadi kira-kira ke depannya. Tapi kita nggak mungkin pernah bisa memastikan apa yang akan terjadi 100%. Di tahun 2021 misalnya nih, di tahun 2021 di bulan Oktober ntar bakal ada bla 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 gitu. COVID bakal hilang di bulan Oktober misalnya gitu. Kita nggak bisa mempredik. Kita kan bisa memastikan itu akan terjadi. Kita hanya bisa memprediksi, vaksin udah ada nih, udah ada 100 ribuan orang nih. Jadi kira-kira mudah-mudahan akhir tahun seluruh orang setengah lebih atau Indonesia udah mulai bisa open lagi seperti dulu misalnya. Hanya bisa ya mudah-mudahan, ya mungkin, maybe yes, maybe no, maybe yes, maybe no. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kenapa? We are so limited. Kita sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Seakan-akan kita tuh lagi berjalan di kabut, teman-teman. Lagi berjalan di kabut yang basically lu dulu tuh di tengah kabut lu gak tahu apa yang kan lu hadapi. Di depan lu kayak gimana, kiri kanan lu gimana, belakang lu gimana, lu tuh gak bakal pernah tahu. Yang lu tahu adalah lu masih tetap melangkah. Kenapa? Karena kita kan terus melangkah sebagai seorang manusia. Kita terus melangkah. Ke arah mana? Gue gak tahu. Gue melangkah. Itu manusia. Terus melangkah. Kita kuliah. Kita sekolah. Ya ada yang kuliah juga mungkin. Kita kerja. Kita bantu orang tua. Itu kita melangkah pelan-pelan. Nah, tapi kita di kabut. Kita gak tahu. Lu bayangin lu di kabut. Lu gak tahu mana utara, mana selatan, mana barat, timur. Lu gak tahu. Pokoknya gue berjalan aja. Nah, itu kita ketika menatap 2021. Apalagi kalau kita bilang 2022, 23, 25. Waduh, lebih berkabut lagi. Kita sangat-sangat terbatas. Kita gak bisa menebak masa depan kita. Kita benar-benar gak tahu. Kita hanya bisa melihat sekarang dan masa lalu. Kalau masa lalu lu pasti bisa lihat. Dan harusnya kita pelajarin masa lalu untuk kita kenakan hari ini. Untuk something yang kita gak bisa predik di masa depan. Nah itu paling bagus. Kita hanya bisa seperti itu. Kita melihat masa lalu, kita belajar supaya gak jatuh seperti masa lalu. Supaya hari ini kita gak jatuh lagi. Untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Karena kita gak bisa memprediksi masa depan. Sekali lagi, kita manusia terbatas. Karena itu teman-teman, karena kita terbatas. Ada dua hal yang gue mau share sama kalian. Yang pertama adalah begini. Sebagai seorang manusia, ketika kita terbatas dan kita gak bisa pernah memastikan apa yang terjadi ke depan. Dan kita juga ingat satu hal, gak bisa mengontrol masa depan. Oke? Kita gak bisa mengontrol masa depan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa teman-teman? Kita harusnya menggenggam tangan Bapa di surga. Kenapa emangnya Ko Evan? Yes, because you cannot predict anything about your future. Nggak bisa. Karena kita nggak bisa dan kita berjalan di kabut yang ternyata lu di pinggir jurang atau lu udah bakal jatuh kemana, atau malah mungkin lu berjalan mundur. Lu nggak pernah tahu karena lu di tengah kabut. Kita masih menggenggam tangan yang kuat, yang pasti tahu kita harus kemana. Dan tangan ini harus kita biarkan mengarahkan kita. Di kitab Yeremia 29 ayat ke-11, ini ayat yang eksis banget. Itu dikatakan begini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yang akan memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat yang eksis banget. Yang banyak dipakai di semua gereja. Apalagi ketika banyak orang-orang Kristen yang mengalami banyak masalah.
Hari-hari yang penuh masalah, tahun-tahun yang penuh masalah. Ayat ini benar-benar laku banget dah. Seakan-akan kita diajarkan untuk, bukan seakan-akan ya, memang kita diajarkan untuk berpikir bahwa wah, Tuhan merancang something yang indah. Nah, tapi buat teman-teman semua di sini, kok mau kasih tahu bahwa yang indah itu jangan kita bayangkan kalau kita punya masa depan yang benar-benar sama seperti orang lain. Nggak salah juga seperti orang lain. Tapi kita nggak boleh berharap seperti mereka. Misalkan begini, wah kalau aku bergantung sama Tuhan berarti aku pasti pacaran tahun ini. Lah kata siapa bos? Wah kalau aku bersama Tuhan aku menggenggam tangan Bapa di surga. Pasti tahun ini aku punya duit yang banyak. Kata siapa? Masa depan yang dirancangkan Allah bagi kita semua adalah rancangan untuk kita bisa semakin serupa seperti Dia. Itu yang mesti kalian sadar dan hidupi. Menggenggam tangan Bapa di surga artinya adalah kita rela melangkah dengan bergantung kepada Bapa, dengan sebuah pemikiran bahwa aku harus menjadi seperti Dia. That's it. Itu. Aku harus menjadi seperti Dia. Karena aku harus menjadi seperti Dia, hanya Dia yang bisa menuntun aku. Nah ini dia. Untuk menjadi seperti Bapa, hanya Tuhan Yesus yang bisa menuntun kita. Karena Dia sudah melangkah duluan. Waktu Tuhan Yesus menjadi seorang manusia, Dia itu melangkah untuk menjadi serupa seperti Bapa. Hidup untuk memenuhi kehendak Bapa. Karena Dia udah berjalan dan Tuhan Yesus sudah berhasil, kita yang harusnya tinggal ngikutin jalannya Dia. Caranya gimana kok Evan? Seperti apa? Yes, kita baca Alkitab, kita dengar firman. Tapi yang penting juga adalah kita bergantung pada Dia. Apalagi di tengah dunia yang semakin berantakan. Jangankan pandemi, jangankan musibah bencana. Media sosial juga makin rusak kali. Berbagai macam konten yang gak beres tuh di situ banyak. Ya gak semua gak beres. Ada juga yang bagus. Yang firman, yang motivasi tuh banyak. Tetapi yang gak beres banyak gak? Banyak juga pasti lo tahu. Bohong kalau lo gak tahu. Waktu lagi search di Instagram atau lo lagi buka TikTok kan ada for your page FYP yang keluar tuh. Lihat dong mana yang bener mana yang gak bener. Banyakan mana? Banyakan yang aneh-aneh. Bener. Karena itu kalau kita nggak bergantung sama Tuhan teman-teman, aduh kita gampang banget kebawa. Kita gampang banget terpengaruhi oleh dunia. Dan kita dengan mudahnya tinggal ngikutin apa yang dunia arahkan. Bukan apa yang Tuhan arahkan. Kita dengan mudah menggenggam dunia dan ngikutin kemanapun dunia pergi. Ya ke kiri kita ke kiri, di ke kanan kita ke kanan. Padahal ini belum tentu arah yang Tuhan mau. Tuhan tuh pengen kita tetap lurus aja sesuai dalam rencananya. Tapi dunia ngebawa kita ke kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tuhan pengen bilang, nak, kamu lurus aja sama aku udah. Dunia mau kayak gimana kamu jangan ikutin, kamu ikutin aku aja. Itu Tuhan pengen ngomong begitu sebenarnya sama kita. Tapi kadang kitanya bandel. Kita seakan-akan tahu masa depan, sebenarnya kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu masa depan, secara naluri, kita harus bisa menggenggam sesuatu. Karena kita nggak tahu apa-apa nih. Kan manusia tuh ya, coba bayangin ya, ketika nggak tahu something, dia kan cari tahu. Atau dia ketika berada dalam kondisi di mana dia nggak bisa mengontrol dan dia takut, dia akan mencari pertolongan. Ini naluri manusia. Ini namanya survival instingnya makhluk hidup. Itu survival instingnya makhluk hidup. Nah, sekarang ketika kita nggak tahu masa depan, lo harus ngapain? Ya, gue mesti cari teman. Iya boleh, teman ngobrol yang benar ya. Tapi di luar itu semua teman-teman, yuk bergantung sama Tuhan. Dan kalau kita bergantung sama Tuhan, kita harusnya berani ngomong gini, Bapa, apapun yang terjadi, aku serahkan dalam tangan-Mu. Aku akan menjalani kehidupanku dengan tanggung jawab dengan baik, dengan tetap menjaga kekudusanku. Tapi selebihnya Tuhan, Kau atur yang terbaik bagi hidupku. Harusnya begitu. Jadi apapun yang terjadi teman-teman, mau dunia kayak gimana kayak, ya yang bisa gue pastikan adalah dunia akan makin rusak karena kita udah ngomong begitu. Mau dunia kayak gimana kayak, kita akan tetap tenang, tetap teduh. Kenapa? Karena kita di tangan yang kuat, yang akan terus menuntun kita agar kita menjadi serupa seperti Dia. Oke, jadi masa depan yang kita harapkan nanti harusnya di dalam Tuhan dan di kekekalan nanti. Karena belum tentu kalian bisa menatap 2022. Gue gak nyumpain lo mati nih guys. Tapi lo belum tentu bisa menatap 2022.
Jadi kalaupun ini menjadi tahun terakhir kita nggak takut. Kenapa? Karena kita tahu kita pulang kemana. Nah itu yang pertama, bergantung kepada Bapa di surga. Dan hal kedua yang mau gue share sama kalian, yang mau Koko bagikan sama kalian adalah, di tengah ketidaktahuan kita dalam menjalani tahun ini yang baru awal tahun, yuk kita menaruh mindset bahwa apa? Bahwa apapun yang kulakukan adalah pengabdian kepada Bapa. Lah, ketika kita nggak tahu, kenapa harus mengabdi? Yes, itu benar. Karena ketika kita nggak tahu masa depan dan kita harus menggenggam tangan Bapa, itu harus diikuti oleh kehidupan yang mengabdi. Karena kita nggak mungkin menggenggam tangan Bapa kalau kita nggak mengabdi kepada Dia. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita mau happy di dunia, kita tetap pengen pengen tetap memuaskan nafsu, pikiran-pikiran kita, cara bercanda kita, cara pergaulan kita yang nggak benar, tapi kita pengen menggenggam tangan Bapa, itu nggak mungkin. Karena manusia nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kata Alkitab. Jadi memang kita harus hidup dalam kehendak Bapa. Di tengah kebutaan kita, di tengah kabut ini, yuk, aduh gue gak tahu masa depan kayak gimana nih Bapa nih. Aku gak tahu Tuhan, tapi aduh aku mau melangkahkan kakiku hari demi hari sebagai pengabdian. Nah itu. Jadi lu gak usah berpikir masa depan kayak gimana, lu gak usah sosok memprediksi karena lu bukan dukun, lu bukan cenayang. Lu tuh manusia biasa yang gak tahu apa-apa. Jadi yuk hari ini seperti apa, aku lakukan hari ini untuk Bapa. Jadi kalau hari ini lu dengerin gue nih, hari ini nih, ini kan hari Minggu nih, lu dengerin gue. Apa yang lu lakukan hari ini, lu taruh mindset lu, ini untuk kesenangan Bapa. Jadi lu akan melakukan segala hal itu dengan benar guys. Kalian kan melakukan segala hal itu dengan baik. Dengan rasa ini untuk Bapa juga, ini untuk Tuhan juga, gitu. Jadi orang-orang seperti ini itu hanya adalah mereka yang bisa dituntun. Karena kalau kita nggak mengabdi, kita nggak bisa dituntun. Ingat hal ini. Kalau kita nggak mengabdikan hidup kita untuk kesenangan Bapa, kita nggak bisa dituntun. Nah, di 1 Korintus 10 ayat 31 kan juga dibilang, jadi entah apa yang kamu makan, ataupun kita minum, ataupun melakukan segala hal yang lain, ya lakukan semua itu untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi once Senin kalian mulai sekolah, even ya I know school from home itu nggak mudah. Lu dari pagi sampai sore itu masih di depan laptop, di depan iPad, di depan handphone. Aduh, gue nggak pernah mengalami itu sih, tapi yang gue tahu meeting Zoom aja berjam-jamnya capek di depan layar. Apalagi sekolah, belajar matematika, biologi. Belum kalau lu disuruh punya tugas upacara, nyanyi di depan, direkam. Belum kalau lu olahraga lu disuruh kayang di depan handphone kan. Ya gue gak pernah sih, tapi kayaknya kayang depan handphone aneh gitu ya sendirian. Kalau sama teman-teman ya udah belajar kayang, sikap lilin. Ini lu pelajaran olahraga lu mesti di depan kamera, lu kayang, sikap lilin, lu mesti ngebasket di depan kamera. I know, kayaknya emang aneh ya. Ya tapi ya mau gimana. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini teman-teman. Tapi ya apapun itu yang mau kita lakukan, ingat, ini untuk Bapa. Itu aja. Jadi ketika lu bercanda juga sama teman kelar sekolah, lu main handphone, lu buka handphone, atau lu ya video callan sama teman-teman lu, kan dari WA kan bisa video call sampai 8 orang. Atau lu nge-zoom sama teman-teman lu buat cerita segala macam, ataupun ya bercanda-bercanda lewat chat. Ingat, untuk Bapa. Semua untuk Bapa. Jadi apa ya? Kita tuh bakal jaga hidup kita bener-bener. Kita bakal jaga hidup kita baik-baik. Semua untuk Bapa. Jadi gimana nih Koepen 2021? Kan lu bilang kita gak tahu masa depan. Kata Koko gak tahu masa depan. Yes. Tapi apapun yang terjadi tahun ini, untuk Bapa. That's it. Lu bakal tenang menjalani apapun yang lu lakukan hari ini. Apapun yang terjadi lu akan tetap teduh. Kenapa? Untuk Bapa. Kalaupun aku menerima something yang mungkin aku gak happy, kalaupun gue menerima something yang kayaknya gue gak pernah harapin bakal begini, that's okay. Karena itu menjadi alat Bapa untuk mendewasakan kita. Jadi segala jadi baik. Hal yang baik pun gak membuat kita sombong, tapi tetap ini untuk Bapa.
Tanggung jawab kita pun untuk Bapa. Kalaupun menerima musibah ya, amit-amit nih ya, menerima musibah ya, itu pun juga untuk kedewasaan aku. Karena untuk Bapa juga. Kita kembalikan semua untuk kemuliaan Bapa, dan kemuliaan Bapa. Nah, jadi teman-teman, di tengah kabut ini, di tengah ketidaktahuan kita akan masa depan, yuk kita mengabdi. Kita mengabdi. Jangan lupa juga kita harus bertumbuh setiap hari. Dengar firman. Kan ada ada renungan buat kalian. Ada khotbah-khotbah dari Bapak Gembala kita, Om Eras. Banyak banget di YouTube. Lu gak ngerti, I know, tapi yuk dengerin aja. Tapi bosan kok Evan? Ya, I know generasi milenial itu mesti, ya gak mudah sih dengerin khotbah. Lu pantangin YouTube gitu, tonton terus, ya I know gak mudah. Ya, gue pun begitu. Gue pun nonton sembari melakukan hal yang lain. Tapi bukan dengan baca buku, bukan dengan nonton sembari baca buku, ya gue gak bisa. Tapi misalkan gue nonton sembari, misalkan ngapain ya biasanya, sembari iseng-iseng main gitar, main piano di rumah. Jadi ada kegiatan lain. Tapi masuk, ini mungkin kebiasaan generasi milenial. Yang mungkin generasi om tante yang mungkin nonton mungkin gak terlalu oke, tapi percayalah, kita generasi milenial tuh terbiasa multitask. Ngobrol megang handphone. Nyupir megang handphone. Belajar megang handphone. Terbiasa begitu. Jadi once kita dipaksa satu arah, pasti kita nggak betah. Jadi kita bosan dengar khotbah. Kenapa? Masa gue udah pantangin YouTube doang, liatin layar? Yes. Itu karena kalian generasi milenial. Tapi ingat, lakukan kegiatan yang membuat kalian tetap bisa dengerin, tetap bisa fokus. Oh gimana fokus? Dua hal ya, coba aja. Kalau gue pribadi gue bisa. Gue bisa. Dan I know generasi kalian pasti lebih bisa lagi, karena kalian pasti lebih terbiasa multitasking. Jadi yuk isi hari-hari kita dengan positif. Dengar firman. Dan jangan lupa, Koko selalu ingetin kalian apa? Berdoa setiap hari. Ketemu Tuhan, ketemu Bapa di surga setiap hari. Kok Evan, lu sering nyuruh kita setengah jam per hari, berat, ya udah. Coba start from 10 minutes. Tapi yuk pelan-pelan tambahkan. Kan harusnya ketemu Bapa di surga, ketemu Tuhan itu bukan berapa lamanya, tapi kualitasnya seberapa dalam. Ingat, bukan berapa lama tapi berapa dalam. Jadi buat sharing Koko minggu ini, dua hal. Bergantung sama Bapa. Karena lu gak pernah tahu masa depan. Lu bukan dukun, lu bukan peramal. Peramal pun lu belum tentu bener. Jangan sok-sok bener. Karena setan pun bisa ngasih ramalan masa depan. Ingat hal ini. Iblis pun bisa kasih ramalan masa depan. Jadi gak usah sok meramal. Lu tahu pun juga gak ada gunanya, mau ngapain. Jadi bergantung sama Bapa di surga, itu pertama. Dan kedua apa? Apapun yang kita lakukan itu pengabdian. Gak usah mikir masa depan, tapi hari ini gue bener. Oke? Gue gak tahu masa depan, tapi hari ini gue tahu gue harus bener. Jadi teman-teman tetap semangat menjalani tahun ini. Kamu tetap memiliki kita semua. Di sini ada Ko JPP, ada Civani, ada Ko Jovit, ada Ko Steph, dan banyak lagi yang lain yang mungkin Koko juga nggak sebut satu persatu. Ada Cici-Cici di sini, ada Koko juga di sini, ada gue juga di sini yang sangat terbuka banget buat jadi teman cerita kalian. Kalian bisa chat gue hanya sejauh Instagram gue, ataupun kalau lo tahu ya gue, just chat, that's okay. IG gue chat aja. Yuk kita jadi satu keluarga yang kuat, sama-sama bergandengan tangan, berjalan di tengah kabut, tapi kita bergandengan tangan. Karena kita semua bergandengan juga sama Bapa. Wah tuh mantap banget guys, beneran tuh mantap banget. Jadi tetap aktif untuk terus semangat mencari Tuhan ya bun, teman-teman semua. Jadi terus semangat dan ya I hope kita bisa ketemu lagi tatap muka, bisa ketawa-ketawa bareng lagi di MAG, bisa nyanyi sama-sama lagi. Tapi ya akan ada waktunya kita begitu lagi. So maju terus ya teman-teman semua. Dan see you next time di sharing selanjutnya. And God bless you guys.